Konsistensi itu adalah menurut saya salah satu kekuatan Mas Dawam. Pada saat di luar negeri itu juga konsisten. Kalau kita misalnya di Eropa atau di Amerika, dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Ngapain mengeluarkan uang di kapitalis? Tapi begitu ke India, dia ribut, Zoom, belanja Zoom. Ini negara harus kita bantu, negara harus kita bantu. India itu harus kita bantu. Negara ini adalah yang mendorong kita pada saat kita belum merdeka. Sebelumnya terima kasih karena sudah bisa menjadi salah satu narasumber kami dalam launching buku yang diterbitkan oleh Berita Baru Publishing dengan data-data yang diperoleh dari Epistemik ya, tulisan Prof. Dawam Raharjo dari tahun sekitar 2014 sampai 2015. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ibu, terkait karena Ibu ini selaku temannya Prof. Dawam Raharjo, bagaimana menurut Ibu gagasan Prof. Dawam Raharjo sebagai aktivis di masa hidupnya? Mas Dawam itu orang yang konsisten sekali, jadi susah apa ya, kalau sudah berpandangan dan berpendapat untuk dirubah sedikit aja susah sekali. Konsistensi itu adalah menurut saya salah satu kekuatan Mas Dawam. Saya sebetulnya kenal Mas Dawam itu saat Mas Dawam itu tahun 80 itu ada 3 orang yang dekat sekali ya. Satu Mas Dawam dari LP3ES, satu lagi Mas Permadi dari YLKI, karena saya kebetulan di YLKI jadi tahu persahabatan mereka. Ketiga Mas Adi Sasono di LSP. 3 orang ini sangat berpihak pada masyarakat. Dan karena mereka masih muda saat itu, keberpihakannya itu ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari menurut pandangan saya. Kalau mereka sudah berdiskusi di kantor misalnya, di YLKI, dia keluar makan siang pasti di warung tempelan gitu loh. Jadi warung yang nempel-nempel. Jadi karena dia merasa bahwa dia itu kan berpihak pada rakyat. Mas Adi Saxono saat itu berjuang untuk para petani kampung sawah ya, setelah digusur dari daerah Grogol. Jadi dia merasa, ketiga orang ini merasa tidak pantas kalau dia makan di rumah makan atau apa. Nah ini menurut saya itu yang saya apresiasi, meskipun mereka kemudian dalam perjalanannya tidak berjalan di areanya masing-masing ya. Tapi Mas Dawam menurut saya selain pemikiran yang tadi dikemukakan oleh Pak Fazlizon, Mas Dawam itu kedekatan dengan LSM itu dekat sekali dan dia itu tidak pernah sinis sama LSM. Dia melihat bahwa LSM itu adalah salah satu alat karena LSM itu fleksibel dan selalu bersedia untuk bekerja bersama masyarakat. Dia menganggap ini adalah LSM itu adalah pilar untuk membangun atau untuk mewujudkan satu ekonomi kerakyatan lah kira-kira, karena kita bisa sampai ke sana ya. Itu yang saya sebetulnya bekerja benar sama Mas Dawam itu tahun 91 di satu organisasi yang namanya Yayasan Mitra Usaha. Yayasan Mitra Usaha ini adalah LSM berusaha untuk mendapat dana dan kemudian bagaimana membangun ekonomi langsung ke masyarakat. Maaf kalau lihat pemikiran Mas Dawam itu memang bagus sekali. Tapi jangan menaruh Mas Dawam itu pada tempat di mana itu mengimplementasikan. Itu pasti dia berteori. Jadi kita mendengarkan teorinya dia. Tapi begitu Mas Dawam dia ditempatkan pada implementer untuk pembangunan ekonomi rakyat, itu YMU itu membuat BRL di Cileunyi, habis membuat persatuan sopir di Kendari, habis. Terus saya kata, Mas Dawam itu ide aja deh, nggak usah ikutan gitu, karena emang dia bukan pengusaha. Padahal menurut saya dia tokoh Muhammadiyah kira-kira juga sangat, Muhammadiyah ini kan sangat dikenal sebagai saudagar gitu. Dan Mas Dawam kalau kita lihat kan dari Kauman Solo mestinya juga saudagar gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi tapi kita harus pegang ide Mas Dawam dan kemudian kita yang melaksanakan. Mas Dawam hanya suruh ngontrol, itu oke gitu. Akhirnya kita sepakat, BPR kita tutup dan kita kemudian mengembangkan yang mereplikasi Grameen Bank. Sampai sekarang masih hidup dan ini adalah juga gagasan-gagasan Mas Dawam. Ya, mengapa Grameen Bank? Karena Mas Dawam itu sangat pro perempuan miskin.
Jadi itu kelebihan Mas Dawam itu di sana. Menurut saya Mas Dawam itu selalu ngomong perempuan itu lemah, tidak punya kapasitas ekonomi. Akhirnya YMU itu bergerak di Grameen Bank. Itu kita sampai sekarang ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur gitu. Kira-kira ada 13 BPR bisa BPR Grameen Bank yang dikembangkan dan khusus untuk perempuan. Apalagi kalau kita pelajari perempuan itu adalah kalau misalnya dia berusaha dan dia untung, maaf ya bapak-bapak yang laki-laki, ya biasanya keuntungannya itu adalah untuk pendidikan anak dan kualitas hidup anaknya, gizi anaknya. Tapi dari pengalaman kita pada awalnya itu kita bikin agak kita campur, itu pada saat ada laki-laki, itu laki-laki itu keuntungannya hanya untuk merokok dan untuk kawin lagi. Nah ini semakin meyakinkan Mas Dawam, udah nggak ada, mau tambahin lagi nggak ada, kita pokoknya harus pure perempuan. Nah ini kelebihan Mas Dawam. Dan sebetulnya Mas Dawam tidak hanya dengan masyarakat, karena saya dekat sekali. Bagaimana Mas Dawam itu bisa menceritakan tentang istrinya dengan maaf ya kan, karena setelah Mbak Hawaria meninggal, Mas Dawam itu kan menikah lagi. Yang profesinya sangat berbeda. Yang satu adalah ibu rumah tangga, yang satu adalah profesional di pemerintahan. Tapi Mas Dawam itu bisa melihat kelebihannya masing-masing dari sudut mata dia loh. Jadi tidak pernah menjelekkan, ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi menurut dia perempuan itu kalau laki-laki kata dia tidak akan pernah bisa kayak Hawaria kata dia gitu. Tapi kayak Mbak siapa ya, lupa saya, tetangga saya pada itu juga gila, itu dia kalau sudah nulis katanya dia. Jadi dia tidak hanya dengan masyarakat, cara menghargai istri dan sebagainya itu dia luar biasa. Dia selalu melihat perempuan itu dari sisi kebaikannya. Dari tahun 91 saya bersama Mas Dawam ya, untuk mengembangkan YMU dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan YMU-nya. Yang lainnya itu saya lebih banyak dengan Mas Dawam saat kita bersama-sama di Infit. Infit adalah kumpulan aktivis dan kumpulan LSM yang komitmennya adalah mengamati utang-utang pemerintah Indonesia yang saat itu tidak pernah dikatakan utang, tapi adalah sumbangan. Selalu kalimat-kalimat Pak Harto itu adalah sumbangan luar negeri. Padahal utang advokasi internasional ini yang kita lakukan bersama-sama. Ada di anggotanya ya LP3ES, YLKI, WALHI, dan banyak. Dan ada juga individu kayak Gus Dur, apa itu individu. Nah, kalau saya tadi ngomong Mas Dawam itu sikapnya ada konsisten. Pada saat di luar negeri itu juga konsisten. Kalau kita misalnya di Eropa atau di Amerika, dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Ngapain mengeluarkan uang di kapitalis? Tapi begitu ke India, dia ribut, Zoom, belanja Zoom. Ini negara harus kita bantu, negara harus kita bantu. Tapi saya kalau misalnya dia tahu saya beli apa di Eropa itu dimarahin sama dia. Jadi Mas Dawam itu demikian sampai membela satu negara. Ini negara India itu harus kita bantu. Negara ini adalah yang mendorong kita pada saat kita belum merdeka. Saya sedikit diprovokasi gitu, akhirnya juga belanja meskipun kualitas India kita tahu lah gitu kan kira-kira, tapi jangan dilihat kualitasnya, kita harus bantu dia, kita harus belanjakan uang kita di sini. Itu Mas Dawam. Satu hal yang selalu saya ingat adalah di saat istrinya meninggal, ini Mas Dawam Muhammadiyah ya, teman-temannya dia kan banyak sekali NU. Pak Fahri Ali mesti tahu, teman-teman yang ada di LP3 saat itu kan ada Mas Abdullah Sarwani, ada Mas Nasihun Hasan, ada Mas Ahmad Mahasin gitu. Saat istrinya meninggal, teman-teman itu setiap malam datang ke sana dan mengaji. Kalau NU pengajian, kalau Muhammadiyah kan tidak pengajian, sehingga Mas Dawam tidak mau melakukan. Tapi setelah 7 hari, dia panggil saya ke rumahnya, Zoom ke sini tak cerita ini, hebat loh NU itu. Bahwa pengajian itu ternyata sangat menghibur saya, sangat menebalkan rasa keimanan saya bahwa kita ngaji bersama-sama, karena kan pandangannya adalah itu adalah doa untuk kita keluarga saja. Nah,
dia akhirnya bisa menghargai pada saat dia dirinya sendiri itu mengalami seperti itu. Eh, eh, jadi teman-teman yang datang itu juga senang ngaji bersama Mas Dawam yang menerima saat dengan baik. Ya, saya cukup dekat ya. Dia banyak menceritakan sesuatu yang sangat kadang-kadang sangat pribadi. Bahkan sering sekali jemput saya, ayo makan. Padahal ada suami saya, dia, ayo mas, tinggal dulu ya gitu. Nah itu adalah persahabatan kita ya. Dan akhirnya dia kan juga membeli rumah di dekat saya. Jadi kita sekomplek itu, dia mau beli rumah itu dia tanya kita gimana di sini baik. Saat dia pindah rumah itu kalau pagi dia jalan pasti mampir ke rumah saya dan selalu ngomong habis subuhan nanti ke rumahku ya kata dia. Kita diskusi, selalu ngajak diskusi Mas Dawam itu. Padahal dia saat itu sudah pelupa sehingga kita kumpul di rumahnya dianya nggak ada karena dia jalan-jalan yang dia sudah tidak tahu arah pulangnya dia. Nah itu adalah menurut saya kemauannya untuk selalu berdiskusi kuat sekali. Tapi sebetulnya daya pikirnya dia bermasalah dengan daya ingatnya menurut saya. Lupa anak, kadang-kadang nama anaknya lupa, jalan ke pulang juga lupa. Nah itu yang saya lihat pada saat saya menjadi tetangga saya. Saya beruntung sekali punya sahabat Mas Dawam dan saya banyak belajar juga dari dia. Setidaknya mengendalikan konsumsi agak cocok ya, agak cocok itu karena saya di YLK itu kan dia suka karena kita harus mengendalikan diri untuk tidak konsumtif, itu cocok sekali dan itu yang menjadikan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan harus melakukan masyarakat itu harus tidak boros, harus tidak dalam mengkonsumsi harus melihat ini produknya siapa. Nah itu yang dilakukan oleh Mas Dawam. Saya kira itu dan mudah-mudahan Mas Dawam juga damai di kehidupan yang abadi dan saya mengapresiasi yang berupaya penuh untuk terbitnya buku ini dan yang mendampingi Mas Dawam selama menulis buku ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.